Yo guys, Bitcoin naik lagi teman-teman, dan ini luar biasa ya. 7% untuk total market cap yang terjadi sekarang ini ketika saya merecord video ini, dan Bitcoin berada di level 29.800-an dolar teman-teman. Ethereum meskipun masih merah di sini grafiknya, tapi dia spike di sini teman-teman. Dalam 24 jam ini saja terjadi 6,7%, sedangkan Bitcoinnya ini yang memimpin 8,7% teman-teman. Dan ada Cardano yang juga berusaha naik di sini 8,5% untuk kenaikan 24 jamnya. Dan ini justru terjadi ya di tengah narasi ekonomi yang sedang jelek-jeleknya teman-teman. Dan itu berdasarkan beberapa news yang saya baca sejak tadi pagi. Kemudian ada juga berita baik-baiknya yang akan kita bahas di sini. Untuk itu teman-teman, kita akan berbicara mengenai pandangan opini Black Cuan ya, mengenai harga Bitcoin ini dan bagaimana kita menyikapinya teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Terima kasih. Oke, yang kali ini akan kita bahas adalah mengenai narasi-narasi ekonomi yang jelek, tetapi Bitcoin-nya malah terjadi kenaikan teman-teman. Dan ada beberapa alasan yang akan kita ungkap hari ini berdasarkan berita yang saya kumpulkan ya teman-teman, untuk kita sharing, kita berdiskusi di kolom komentar di sini teman-teman ya, di YouTube channel Black Cuan ini. Yang pertama di sini adalah Bitcoin ini naik meskipun narasi untuk debt ceiling ya di Amerika Serikat ini itu sedang hot untuk sekarang ini teman-teman. Di tahun 2023 ini yang menjadi permasalahan utama itu adalah debt ceiling menurut investing.com di sini, karena di tahun 2022 tersebut ya yang menjadi fokus atau menjadi hantu di permasalahan ekonomi pada saat itu ya, terkait dengan saham, ekonomi segala macam, itu adalah inflasi dan kenaikan suku bunga. Dan di kali ini teman-teman, yang harus diperhatikan oleh para investor itu adalah mengenai platform batas hutangnya Amerika Serikat, yang akan menentukan kemampuan Amerika Serikat ini untuk membayar bunga-bunga yang sudah dia janjikan ya teman-teman ya. Dan disinilah akan membuat para traders itu ada goncangan-goncangan lah. Karena kalau kita yang baca berita harian itu ya, apalagi yang short term traders di sini teman-teman, itu akan mempengaruhi emosi kita, pikiran kita, bahkan mental kita. Untuk itulah kenapa di dalam konten-konten Black Cuan ini saya coba untuk kita melihat ke long terms ya, untuk visi yang jarak jauhnya, supaya kita tidak gugup menghadapi berita-berita harian seperti ini teman-teman, dan bagaimana juga kita melihat pandangan ke depannya. Dan berkaitan dengan US debt ceiling ini, Amerika Serikat ini harus bisa menyelesaikan atau menemukan solusinya mereka ini di tanggal 18 Agustus di tahun ini, teman-teman. Apabila ini tidak dilakukan, maka potensial krisis itu akan betul-betul masif terjadi di ekonomi di Amerika Serikat ataupun pengaruhnya kepada global, teman-teman. Saya lanjutkan lagi di sini. Krisis di Amerika Serikat ini juga terjadi di saham First Republic ya. Itu terjadi anjlok 50% dalam sehari teman-teman. Dan ini luar biasa. Dan itulah saya katakan tadi, kejadian luar biasa ini justru disambut dengan kenaikan yang terjadi di Bitcoin ini teman-teman. Dan apa yang terjadi selanjutnya dari kejadian ini adalah nasabah Bank Amerika Serikat ini ramai-ramai mereka tarik dana hingga, kalau kita rupiahkan ya, 1.485 triliun. Itu luar biasa banget. Luar biasa. Itu jauh lebih besar daripada 300 triliun yang dibicarakan oleh Mahfud MD kemarin. Emang gak ada kaitannya sih. Cuman saya bandingin angka saja. Oke. Selingan aja teman-teman. Kemudian ya, pada hari ini teman-teman, stock futures ini naik. Big Tech di Amerika Serikat ini mengumumkan hasil laba mereka ini yang melebihi ekspektasi teman-teman. Dan selain itu juga yang masih kita tunggu di sini adalah mengenai data dari durable goods ya, dan pembelian hipotek pada hari Rabu ini teman-teman. Jadi durable goods ini ya, datanya itu teman-teman ya, yang merupakan data yang memberikan informasi mengenai kesehatan sektor dari pembelian barang-barang yang jangka lama, seperti beli kendaraan, beli mobil, beli peralatan elektronik, beli perabotan rumah tangga, ataupun mesin-mesin industri teman-teman ya. Dan apabila dia naik, maka pasar ini dapat dikategorikan sebagai pasar yang sehat. Tetapi apabila dia turun, maka ini akan memicu juga ya terjadi penurunan selanjutnya. Kemudian teman-teman, berita menariknya adalah di tengah berita yang tidak baik tadi, ada big money donors
rally behind Biden as he launch re-election bid. Jadi dengan pencalonan kembalinya si Presiden Joe Biden di Amerika Serikat ini ya, ada banyak pendonor-pendonor yang sudah siap menggelontorkan dana. Dan ini sudah saya bahas di beberapa video Black Cuan, terutama di bulan Januari ya pada saat itu, bahwa di tahun 2024 ini ada dua event besar. Yang pertama adalah halving Bitcoin di sana, kemudian ada pemilihan presiden di Amerika Serikat. Dan khusus mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat ini, teman-teman, saya kasih tanda kutip di sini. Uangnya itu berjalan lancar, banyak uang akan berputar. Seperti itu yang saya bayangkan di setiap terjadi pemilihan presiden. Pasti banyak uang yang akan berputar. Salah satunya di sini. Belum-belum saja ini sudah mulai memunculkan diri mereka ini, orang-orang yang menjadi pendonor untuk Biden ini, teman-teman. Salah satunya di sini adalah Reid Hoffman yang merupakan co-founders dari LinkedIn ya. Dia ini menawarkan untuk kasih dana. Kemudian satu lagi di sini Haim Saban yang merupakan media mogul dan kreator dari Power Rangers ya. Dia akan lakukan apa saja untuk bantu Biden supaya terpilih kembali. Kemudian anaknya dari George Soros ya, bilioner George Soros itu yang bernama Alexander Soros itu juga saya ikut serta bersama Biden. Artinya pendanaan ini mereka sudah siap teman-teman. Dan menurut saya teman-teman, di tahun 2023 ini merupakan awal yang cukup menarik ya untuk kita lihat pergerakan Bitcoin ya teman-teman secara spesifik di sini, dan akan sangat menarik lagi nanti di tahun 2024. Kemudian teman-teman, di tengah inflasi yang juga tidak bisa ditekan oleh The Fed ya, meskipun saya katakan tadi, dikesampingkan ini faktor inflasinya oleh media-media, tetapi tetap inflasi ini tuh kayak nempel teman-teman. Dan dengan ancaman inflasi tersebut, malah datang lagi musuh yang dari luar, yakni BRICS di sini teman-teman. Dan update terbarunya adalah 19 negara telah mengajukan diri untuk menjadi membership ataupun request ya untuk berjoin dia dengan BRICS teman-teman. Dan ini merupakan tantangan bagi US Dollars Global Dominance itu teman-teman ya. Jadi dominasi globalnya US Dollar ini betul-betul ditantang sekarang ini karena 19 negara ini nggak main-main. Mereka akan gabung ke BRICS dan negara-negara yang sudah terlebih dahulu di dalam BRICS itu akan semakin menunjukkan tajinya teman-teman. Dan kenapa Bitcoin malah naik? Kita akan bahas sebentar lagi. Salah satunya di sini akan saya bahas mengenai sudut positif ya. Meskipun saya bilang tadi narasi-narasi ekonomi yang jelek-jelek, tetapi ada juga beberapa narasi yang bagus. Uni Eropa ini memang kelihatannya malu-malu teman-teman ya untuk kripto, karena mungkin ya sebelumnya mereka ini orang yang anti dengan kripto, tetapi sekarang ini melihat potensinya mereka malu-malu. Mereka bilang ini bagus kok kripto ini, kita regulasi dengan bagus. Hanya saja ada sedikit masalah nih mengenai carbon footprint ya, dampak ataupun polusi dari yang dilakukan oleh para miners katanya mereka. Padahal seperti yang kita tahu, teknologi-teknologi mining yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memining Bitcoin ya teman-teman, itu adalah teknologi-teknologi yang justru terbarukan ya daripada teknologi-teknologi yang ada di PLN lah kalau kita bilang seperti itu ya teman-teman. Ini sih pendapat pribadi saya teman-teman. Hanya saja menurut saya di sini tetap Uni Eropa ini malu-malu aja sih sebenarnya. Tetapi ini good point menurut saya. Kemudian teman-teman, apa yang mendrive harga Bitcoin ini akhirnya menembus 28.000 bahkan 29.000 teman-teman. Ada dua faktor di sini dijelaskan oleh You Today di sini, dan salah satunya ini adalah dari data sentimen ya. Dikatakan bahwa ketika pasar ini benar-benar sedang ketakutan ya, dan social dominance dari Bitcoin ini justru sedang naik teman-teman, itu terjadi harga naik untuk Bitcoin dan itu rebound, price can rebound quickly. Kemudian faktor kedua di sini adalah mengenai ini nih technical analisisnya, karena dia ini membuat bounce di sini teman-teman. Jadi di hari sebelumnya tanggal 25 itu terjadi bounce di sini dan disambut lagi dengan bounce di sini teman-teman. Hanya saja saya ingin memberi sedikit perhatian kepada kita di sini bahwa volume yang terjadi di harian ini teman-teman ya, semenjak ini nih, semenjak 13 Maret, 14 Maret, kemudian sampai di sini 21 Maret itu ya, terjadi penurunan volume di sini. Ya, ini untuk concern kita saja di sini ya, karena ini kan
yang harian. Tetapi penting untuk kita melihat hal-hal seperti ini supaya kita tidak jatuhnya tuh, wah FOMO habis-habisan. Nggak bisa kayak gitu juga. Kecuali kita ini memang sudah DCA dan sudah siap mental nih untuk bertahan di pasar kripto ini sampai beberapa tahun ke depan. Seperti itu teman-teman. Kemudian data berikut yang jelek juga ya, ataupun narasi ekonomi yang jelek juga ya, berkaitan dengan kripto di sini adalah Bitcoin yang ada di eranya Satoshi Nakamoto itu aktif lagi setelah tertidur selama 12 tahun. Saya tidak tahu ini apakah mereka ini hanya sekedar menakut-nakuti pasar ataupun mereka ini ingin membuat narasi baru bahwa ini loh, bahwa kami ini yang simpan Bitcoin dalam jangka lama itu profitnya gila-gilaan. Seperti itu. Jadi untuk sementara ini kita masih belum tahu ya, terutama saya di sini di Black Cuan masih belum tahu ya, apa sih maksudnya dari perpindahan si Bitcoin dengan era Satoshi Nakamoto ini ya. 12 tahun yang lalu itu terjadi perpindahan seperti itu teman-teman ya. Kalau terjadi sell off, gila betul ini kalau terjadi sell off semuanya dijual kan. Tapi menurut saya tidaklah. Ini bukan menjadi ketakutan sebenarnya di sini teman-teman ya. Kemudian di sini pertanyaan yang terakhir sebelum saya menutup video ini, apakah bear market untuk Bitcoin ini sudah selesai? Sebelum kita mengatakannya, katanya di sini ya, kita coba dive sedikit saja di sini katanya dia. Jadi Networks ini berkata tentang Bitcoin teman-teman ya, bahwa terjadi kenaikan jumlah address. Artinya banyak orang yang pendatang baru masuk ke dalam ekosistem blockchain sini ya, masuk berinvestasi dia di sini, membeli Bitcoin, membeli kripto, dan antusiasme mereka ini semakin tahun itu semakin naik. Meskipun di bear market ini ada terjadi penurunan ya, karena orang mungkin ada yang langsung kapok seperti itu, kemudian dia bilang, oh saya kalah, saya lose seperti itu, tetapi jumlah investor yang masuk ke dalam kripto ini semakin banyak dari tahun ke tahun teman-teman ya, untuk di kripto ini, dan meskipun harga Bitcoin masih belum bisa di-move atau digerakkan sampai menuju ke pertengahan dari all-time highs ini masih belum lah, untuk ke pertengahan dari all-time highs-nya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat arahnya ke sana kok menurut saya di sini ya. Meskipun kita bilang belum ke sana, tapi ini sudah menuju ke sana teman-teman, ke arah bull runs. Dan menutup video kali ini saya ingin memperlihatkan kalian mengenai tweet dari Steve Cartney, teman-teman. Di sini merupakan data chart yang katanya dia itu chart itu tidak bohong. Di sini di 2015 teman-teman, supaya kita tahu posisi kita di sini ya. 2015 itu sebelum new ATH itu dari bottom itu ada 567 hari 2015. 2019 588 hari barulah dia menembus puncak sebelumnya teman-teman. Jadi kalau puncak sebelumnya di sini maka ada 588 hari sebelum akhirnya ke sana. Dan di 2023 ini teman-teman ya, 500 berapa hari atau 400 harian berapa gitu kan, sebelum akhirnya Bitcoin ini akan menembus ini level puncak sebelumnya di tahun 2021. Banyak yang mengatakan akan ditembus di dalam tahun 2023 ini, tetapi saya tidak sedang bear di sini ataupun tidak sedang habis-habisan ya, bull runs atau moon boys lah orang bilang seperti itu. Menurut saya di tahun 2023 ini merupakan pondasi awalnya teman-teman. Barulah di 2024 ini menurut saya ya, dia akan hit ini puncak sebelumnya dan akan bikin ATH baru nanti kemungkinan di 2024 akhir atau masuk ke 2025. Itu sih pandangan saya mengenai harga Bitcoin teman-teman. Tetapi jika kalian punya pandangan mengenai harga Bitcoin ini seperti apa, silakan kalian menuliskan di kolom komentar ataupun mengoreksi saya di sini teman-teman, tidak apa-apa. Karena kan kita sharing dan diskusi di sini. Dan ingat, konten dari Black Cuan ini bukanlah financial advice guys, tetap melakukan DYOR. Oh ya, ada yang bertanya tentang Cardano, berapa harga Cardano maksimal? Saya kasih tahu saja, ini pandangan pribadi saya juga ya, mengenai apa yang saya pikirkan tentang Cardano ini ya. Cardano di bulan yang akan datang, saya expect dia 10 dolar lah. Kalau dia bisa naik segitu teman-teman, itu ekspektasi saya. Tetapi ini bukan saran untuk membeli ataupun investasi di Cardano ya teman-teman. Kalian tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Baik teman-teman, sekian video Black Cuan kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.